Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sejumlah pemikiran. Apakah new normal berarti pasrah? Bidang ekonomi, entrepreneurship. 1. New normal bukan berarti pasrah. Inilah saatnya hijrah. Cara berpikir, cara bersikap, dan berperilaku. 2. Ini saatnya kita lebih banyak berpikir tentang apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan. Semoga banyaknya hari-hari di rumah membuat kita mampu merenungi lebih dalam terkait bagaimana kita hari ini dan bagaimana kita di masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Hasyr ayat ke-18. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Artinya, kita perlu sangat berhati-hati dan sangat memikirkan setiap langkah kita, baik langkah nanti untuk kehidupan dunia, khususnya untuk kehidupan di akhirat kelak. 3. Apa yang kita persepsi sangat menentukan apa yang kita pikirkan, yang kita sikapi, dan yang kita tindak lanjuti. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan, yang kita sikapi, dan yang kita tindak lanjuti, itu tergantung dari apa yang kita persepsi. Ketika kita mempersepsi sesuatu itu biru, maka langkah kita didominasi oleh warna biru tadi. Demikian juga kita mempersepsi sesuatu itu putih atau hitam atau merah, baik atau buruk dan lain-lain, maka itu akan menentukan langkah kita ke depan. Maka, walaupun sangat berat, jadikan hari ini hari yang baru untuk melangkah, bukan hari terakhir di mana tidak ada pilihan lain kecuali pasrah. Jadikan inilah momen baru saya untuk melangkah dan bukan akhirnya saya kalah dan menyerah. Inilah saatnya berpikir kenapa malah mall yang dibuka secara resmi. Jadi inilah saatnya bukan bertindak untuk mencari kambing hitam, menyalahkan kondisi, ya, saling menghujat dan lain-lain. Namun bergerak. Karena ada banyak hal di luar sana yang tidak bisa kita kendalikan. Namun kita dianugerahi kekuatan untuk mengendalikan pikiran, sikap, dan perilaku kita sendiri. Jadi, inilah saatnya membangun peer-to-peer ekonomi. Mereka yang jago masak, ayo masak makanan enak yang jauh lebih murah dari restoran, lalu promosikan ke lingkungan terdekat atau keluarga terdekat. Bagi lingkungan atau keluarga terdekat, mari fokus untuk beli, untuk belanja ke orang-orang terdekat. 6. Pengangguran baru. Jelas menyakitkan, namun bukan untuk ditangisi. Inilah saat berpikir untuk melakukan new normal entrepreneurship. Berpikir untuk berwirausaha kecil-kecilan dengan pangsa pasar orang-orang terdekat. Ya. Bagi yang belajar ilmu entrepreneurship, saatnya ya, membagi ilmunya kepada mereka yang membutuhkan ilmu entrepreneurship untuk mulai sesuatu. Bagi yang mendalami ilmu kewirausahaan, saatnya berbagi ilmu untuk mendorong di antara kita mulai melakukan wirausaha. 7. Para pemodal besar pasti akan jor-joran menawarkan dagangannya, baik melalui mall, offline maupun online-nya. Ya. Hari ini saatnya tidak pasrah menjadi objek, namun mari bangkit menjadi subjek. Lawan dengan peer-to-peer ekonomi. Ya. Kenapa lawan? Karena kita ada di pasar bebas. Ya.
Artinya setiap orang punya hak untuk memproduksi barang dan juga menjualnya. Belanja dan bertransaksi dari lingkungan dan lingkar keluarga terdekat. Optimalkan sistem sumber yang dimiliki dan promosikan pada sistem sumber yang terdekat. 8. Tulisan ini semoga menjadi daya gedor juga untuk mendorong para pelajar atau pemuda atau mahasiswa untuk bangkit melalui new normal entrepreneurship. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mulai sekolah lagi, mulai kuliah lagi, mulai normal lagi, kampus dan lain-lainnya. Dan kita juga tidak pernah tahu bagaimana, apakah ilmu yang kita pelajari selama ini align dengan kebutuhan masa depan. Nah, karena itu, bangkit dari sekarang, rajut masa depan dari sekarang, sambungkan, sinergiskan, kolaborasikan, bangun, inovasikan bidang ilmu kita sekarang dengan konteks hari ini. Sehingga bidang ilmu apapun yang kita pelajari sekarang akan selalu kontekstual dengan masa depan. Ketika kita menjalinnya, merajutnya, mensinergikannya hari ini. Ya. Inilah saatnya membangun segala ide dan gagasan ya, untuk merancang skema New Normal Entrepreneurship for Beginners atau New Normal Social Entrepreneurship for Young Entrepreneur atau for Young Student. Ya. Saatnya pelajar dan mahasiswa bangkit, melakukan New Normal Entrepreneurship, bantu diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.